Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Islam mengajarkan kita semua bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan miliknya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang seperti itu dapat dibaca lagi dalam surah Ali Imran ayat 109 dan 129. Dalam surah An-Nisa ayat 126, 131 dan 132, dan dalam surah Luqman ayat 26. Pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berulang-ulang itu jelas untuk meyakinkan kita, umat manusia, bahwa alam semesta ini, jadi itu jelas meyakinkan kita umat manusia bahwa alam semesta ini bukan terjadi dengan sendirinya. Seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk jiwa raga kita. Seluruhnya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa itu. Akan tetapi pemanfaatan bumi seisinya diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pemiliknya, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang telah menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk kamu sekalian. Berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya 3 halaman 200. Innad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Rawahul Baihaqi anil Hasan. Sesungguhnya dunia itu diciptakan untuk kamu sekalian, dan kamu sekalian diciptakan untuk akhirat. Hadis diriwayatkan Al-Baihaqi dari Al-Hasan. Peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyadarkan kita untuk memanfaatkan dunia seisinya sebagai lahan yang luas lagi subur bagi penanaman modal. Penanaman modal untuk bekal akhirat. Agar dunia ini bisa dijadikan sebagai tempat menabung bekal akhirat itu, sudah tentu harus memperhatikan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal itu. Pertama, manusia bertugas membangun dunia ini sehingga umat manusia hidup makmur.
Ketentuan itu dijelaskan dalam surah Hud ayat 61. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia Allah yang telah menciptakan kamu sekalian dari tanah dan menjadikan kamu sekalian sebagai pemakmurnya. Kedua, larangan merusak lingkungan. Sebagaimana dijelaskan secara umum dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah kamu sekalian, tetapi janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan merusak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 85 Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu sekalian merusak di bumi setelah Allah memperbaikinya. Itulah yang lebih baik bagi kamu sekalian, jika kamu menjadi orang-orang yang beriman. Masih ada ayat lain yang senada dengan ayat-ayat tersebut. Akan tetapi dengan dua ayat tersebut sudah cukup bagi orang yang mengaku bertuhan. Betapa besarnya perhatian Islam terhadap perbaikan lingkungan hidup ini. Merusak lingkungan itu menurut ajaran Islam termasuk suatu kejahatan yang disebut jinayah ala masalihil ammah, yang berarti kejahatan terhadap kemaslahatan umum. Banyak yang dapat dikemukakan sebagai contoh, di antaranya sebagai berikut: mengotori air dengan limbah industri, pembuangan kotoran, pengotoran atau pencemaran air itu adalah kejahatan terhadap manusia, binatang, hewan atau ikan, dan tumbuh-tumbuhan. Banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya hadis berikut ini. An Abi Sa'idin Al-Himyari an Mu'azib bin Jabalin qala. Dari Abu Sa'id Al-Himyari dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'ina salasa, ittaqul mala'ina salasa, peliharalah dirimu dari 3 perkara yang menyebabkan orang-orang pada mengutuki. Pertama, al-biraza fil mawa'idi, al-biraza fil mawaridi, al-biraza fil mawaridi, bahera atau buang kotoran pada mata air.
Kedua, al-biraza fi qari'atit tariqi, bahera di tengah jalan. Ketiga, al-biraza fi dhilli, bahera atau berak di tempat berteduh. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Demikian disampaikan mengenai judul manusia dan alam sekitarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.